Saya dari 2004 waktu habis menikah, terus tinggal di Surabaya. Dan saya menemukan gereja Happy Family Center ini. Berterima kasih dan bersyukur sebab saya jujur ya, saya dan suami terbentuk dan benar-benar bisa bertumbuh dan berbuah di tempat ini. Washed in his blood, and what he did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God. Sangat-sangat tahu banget bagaimana perjalanan gereja ini. Dan kalau misalnya saudara melihat saya bisa ada di tempat ini, saya bisa bicara, semua ini juga karena Bu Agnes sih yang menggembleng saya. Saya juga mendapatkan pengetahuan firman Tuhan, bagaimana saya dipulihkan di kelas-kelas. Semua saya ikutin waktu itu dengan penuh rasa kerinduan. Sebab apa? Saya tahu gereja ini nih dipakai Tuhan. Walaupun apapun yang kita alamin ya, ada badai. Tapi tidak ke situ saya melihatnya, sebab saya didewasakan di tempat ini. Puji Tuhan juga masih tetap di gereja Happy Family Center dengan di bawah Gembala Pak Safir. Beliau juga sangat mensupport saya banget gitu ya. Dan inilah teman-teman sepelayanan kita semua untuk kita saling support satu dengan yang lain. Dan ingat, kita harus bisa menjadi pembawa damai. Dan kita harus sadar di dalam setiap pelayanan kita, apapun yang terjadi, gesekan, ingat, besi menajamkan besi. Kalau saya juga boleh diproses oleh Bu Agnes ya, saya berterima kasih sekali. Sebab apa? Lewat proses-proses yang saya alami, saya bisa menjadi Mabel yang dewasa dalam iman. Ya, dan bukan itu aja, saya tahu bagaimana Tuhan memulihkan saya. Berarti bukan sampai di tempat saya aja, saya juga bisa harus menjadi berkat buat orang-orang lain untuk pelayanan saya. Dan kalau sejauh ini saya boleh melayani di komunitas wanita, di komunitas waria, pemulung, semua juga nggak lepas dari gemblengan dari Happy Family Center ini. Karena sebab apa? Saya tahu suami saya pun juga bertumbuh di tempat ini dan kami sama-sama melayani sekarang. Sungguh itu sesuatu yang indah sekali ya, yang bisa saya syukurin. Dan pesan saya untuk teman-teman semua pelayanan di tempat ini, apapun yang terjadi, ingat, kita berjalan bersama Tuhan. Dan kedewasaan iman itu sangat-sangat penting. Sebab apa? Dalam menjaga kemurnian kita kepada Tuhan, kita bisa fokus bahwa yang kita layani adalah Tuhan kita. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's my story. And He heard and He answered. And He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He
pesan saya, mari kita sama-sama mau fokus melayani Tuhan, menjaga kemurnian hati kita, dan kita mau tetap bersatu dan menjadi pembawa damai. Jangan rusak pekerjaan Allah. Jadi ketika Rasul Paulus menuliskan tentang jangan merusak pekerjaan Allah yang dimaksudkan adalah upaya untuk menyatukan tubuh Kristus. Upaya untuk mewujudkan satu karya Allah di atas muka bumi yang disebut dengan satu kata ini yang kita sering sebut, yakni gereja. Gereja selalu berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Makanya ketika Paulus menyebutkan dengan sangat keras, jangan merusakkan pekerjaan Allah, itu artinya jangan merusak gereja yang sedang mengupayakan tentang kesatuan. Jangan merusakkan pekerjaan Allah yang sedang dilakukan oleh Roh Kudus di tengah umat Tuhan, di tengah gereja Tuhan, supaya mereka bersatu. He will never fail. Perfect submission. All desire rest. 'Cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. Cara apa sih setiap kita dikatakan merusak pekerjaan Allah? Yang pertama, jangan jadi batu sandungan. Yang kedua, dengan bersikap egois. Gereja itu bukan tentang aku, tetapi tentang kita. Sudah tidak lagi aku, tapi kita bersama. Ada satu kepentingan yang lebih besar dari sekedar aku saat kita bersikap egois di tengah kehidupan kita berjemaat atau di tengah kehidupan gerejawi kita. Sejatinya kita sedang merusak pekerjaan Saat kita tidak melihat saudara kita yang lemah dengan kacamata Kristus, saat kita menutup mata bagi mereka atau saudara kita yang lemah, sejatinya kita sedang merusak pekerjaan Allah. Malam hari ini menjadi momen yang sangat indah buat setiap kita. Kita berfellowship bersama-sama dengan gereja Happy Family Center Rich Palace. Sekali lagi kita one church, kita satu gereja Tuhan. Kita satu tubuh Kristus. Ada perbedaan? Iya. Tapi mari kita lihat perbedaan itu dari kacamata Yesus. Supaya setiap kita bisa menerima dan berkata, kau saudaraku, kau saudariku, kita semua satu di dalam Kristus. And he will never fail. Shalom. Hari ini 28 Agustus, Gereja Happy Family Center Kota dan Gereja Happy Family Center Rich Palace, kami boleh melakukan fellowship, memuji bersama, menerima firman, kami saling mendoakan, kami juga mau betul-betul terus bersatu, sehingga visi Gereja Happy Family Center changing the world through family, mengubah dunia ini melalui keluarga, pasti terjadi, pasti Tuhan berkati. See you. Shalom saudara, kami percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke muka bumi itu untuk menarik setiap orang untuk datang kepadanya. Dan bagaimana orang dunia tahu kalau kita itu murid-murid Kristus, yaitu kalau kita bersatu, saling mengasihi satu sama lain. Sehingga pemazmur mengatakan setiap orang yang melihat kesatuan ini menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami
Yesus adalah satu.